Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, kita kembali lagi dengan video mengenai review racket ya kawan-kawan ya. Udah lama sekali nih kita nggak review ya, ada sekitar 1 bulan lebih gitu kawan-kawan. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah racket Li-Ning yang bisa dibilang baru keluar lah ya kawan-kawannya, yang masih hangat-hangatnya gitu, yaitu racket Li-Ning Superforce 87 Plus. Oke. Nah, ini ada saya jual ya di toko saya, yaitu BR Sport Store bagi yang belum mengetahuinya ya. Nah, di sana kalian bisa langsung mendapatkan diskon harga promo ya selama bulan Maret ini. Bulan Maret 2021 ya kawan-kawan ya. Kenapa saya sebut tahun? Karena nanti video ini kan selamanya ada gini. Nanti orang yang di tahun 2022 lihat ya kan, bilangnya ada promo bulan Maret, pusing saya. Oke. Nah, jadi apa sih yang bisa didapatkan nih? Ini sebelum saya masuk ke reviewnya ya kawan-kawan ya. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai apa sih yang bisa didapatkan ketika membeli racket ini ya. Yang pertama ya pastinya dapat racket, yang kedua dapat grip, terus yang ketiga dapat senar AP6 ya. Ya, AP6 ya, AP6. Terus dapat tas. Tasnya bukan bisa dibilang tas yang spesial lah gitu, dari Li-Ning gitu, cantik lah. Terus gratis pasang juga gitu kawan-kawan. Jadi apalagi sih yang ditunggu gitu. Jadi udah banyak sih sebenarnya yang udah terjual. Kalian bisa langsung lihat di Instagram saya aja. Nanti kalian langsung ke sana, BR Sport Store ya. Nah, di sana kalian bisa lihat sebenarnya racket ini udah banyak sekali terjual. Dan nah, sebelum stoknya habis ya, saya stoknya biasanya lama gitu. Nah, sebelum stoknya habis ya segera diburu gitu, karena banyak juga sih yang beli untuk pacarnya, untuk dipakai sendiri, atau karena desainnya sangat bagus. Oke. Nah, itu sekedar iklan ya, iklan yang lewatnya cek gitu ya. Nah, jadi ini saya langsung balik lagi ke topiknya. Nah, pada video kali ini saya akan membandingkan nih racket Li-Ning Superforce 87 Plus dengan racket Li-Ning Chenlong kawan-kawan. Loh, kenapa harus racket Li-Ning Chenlong? Karena saat saya melihat racket ini dengan teknologi-teknologi yang ada, dengan spesifikasi yang ada, itu mirip sekali kawan-kawan dengan racket Chenlong gitu. Cuma bedanya dikit aja gitu. Saya nggak ngerti sih apa tujuan Li-Ning buat tipe Superforce ini. Pertama saya kira Super Series kawan-kawan, lupa ini Superforce. Nah, saya juga nggak ngerti gitu kawan-kawan, kenapa dia buat gini. Apakah memang dia berniat untuk udahlah gitu, racket Li-Ning Chenlong itu udah kita selesaikan gitu. Karena dibilang power, ini power juga. Dibilang apa lagi ya, yang tarikannya bisa 30 lbs, ini juga bisa tarikan 30 lbs. Berat sama gitu. Jadi nanti kita akan lihat aja nanti spesifikasinya dengan racket ini dengan racket Chenlong gitu kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang sedang mencari-cari racket Li-Ning Chenlong, racket Li-Ning Superforce, kalian wajib nonton ini sampai habis gitu. Dan kalau untuk Chenlong, ini kan racketnya nggak ada nih di sini. Nah, kalian nanti bisa lihat di description bawah saya nanti ini dari video ini, saya akan memberikan link untuk racket Li-Ning Chenlong kawan-kawan. Oke, biar lebih clear gitu ya. Nah, untuk informasi lagi, ini racketnya ini ada 4 warna. Biasa ya racket Li-Ning itu penuh dengan warna ya. Beda dengan racket Yonex ya, sangat monoton sekali warnanya gitu. Satu warna gitu ya. Nah, jadi ini ada 4 jenis, bukan 4 jenis ya, 4 warna yang tersedia, dan nanti saya akan kasih lihat di videonya. Nah, itu saja sih kalau untuk sekilas informasi ya. Nah, kita akan langsung saja nih masuk ke penjelasan lebih detailnya. Oke, jangan di skip loh, biar informasi yang diberikan jelas gitu dan tidak setengah-setengah gitu. Oke, let's check it out.
Nah, tadi kalian sudah melihat ya semua warna dari raket ini dan juga tampilan-tampilan dari raket ini kawan-kawan. Jadi gimana tuh menurut kalian ya soal tampilannya ya? Sangat, kalau menurut pribadi saya sendiri itu sangat cantik gitu kawan-kawan, sangat elegan. Ada warna-warna yang sangat elegan, ada warna-warna yang sangat cocok untuk anak-anak muda gitu ya. Nah, selanjutnya kita mulai langsung dari spesifikasi di gripnya. Nah, grip racket ini saya langsung bandingkan dengan apa ya, sama Chenlong ya. Nah, di gripnya ini panjang gripnya itu berkisaran 16,6 cm kawan-kawan. Jadi dari gripnya ini, panjangnya ini itu sama ya, dengan sama persis dengan racket Li-Ning Chenlong gitu. Oke, sedangkan lebar gripnya ini diameter gripnya ini berkisaran 8,3 cm kawan-kawan. Jadi itu pun juga sama dengan racket Li-Ning Chenlong. Jadi kalian bisa nanti lihat di videonya, mungkin ada miss sedikit ya, beda-beda dikit, tapi ya sekitaran segitu juga kawan-kawan. Dan yang saya lihat dari yang saya baca sebelumnya, ya memang ini sama gitu kawan-kawan. Oke, nah untuk gripnya ya seperti itu. Dan ini saya kasih lihat tampilan apanya ya, tampilan belakangnya ya. Kalian mungkin bisa lihat dari sini. Oke, kita masuk lagi ke bagian penghubung ya, penghubung antara grip dan batangannya gitu ya. Nah, di sini tidak ada yang gitu spesial ya, seperti ya biasa aja sih, ada logo Li-Ningnya, terus ada hologramnya, dan ya itu aja sih yang ada, nggak gitu spesial ya. Ya maklum lah, harganya pun nggak mahal-mahal banget gitu. Apa yang bisa kita harapkan ya dengan barang yang dengan harga yang segini dan kualitasnya ya segitu juga gitu. Aduh. Oke, terus kita masuk ke batangannya. Di batangannya ini kalian bisa melihat ya tadi ya, desainnya sangat ya elegan ya, elegan dan fantastik ya, tergantung dengan warna masing-masing juga gitu. Nah, di sini kalian bisa melihat ada tulisan Super Force 87 Plus yang besar. Terus di sudut-sudut sampingnya ada tulisan Super Force Plus Aerotech Beam System plus Dynamic Optimum Frame. Itu teknologinya, nanti saya jelaskan. Terus di sebelahnya lagi ada High Tensile Slim Safe. Dan selanjutnya ada Full High Carbon Graphite, Heat Heavy, Extra Smash Power dan Flexible dengan berat 87 lebih kurang 4 gram ya gitu ya. Dan high tension. Jadi kalau high tension ini biasanya sih udah 30 lbs gitu kawan-kawan. Oke. Nah, terus untuk panjang batangnya ini itu berkisaran 25,7 cm dan itu juga sama ya dengan racket Li-Ning Chenlong ya kawan-kawan. Saya makin bingung nih, mulai bingung nih apa bedanya gitu. Terus tingkat fleksibilitas dari racket ini yaitu fleksibel kawan-kawan. Jadi ini ya. Ini sangat fleksibel dan ini pun juga sama gitu dengan racket Li-Ning Chenlong ya, yang dimana memang racket ini bisa dibilang spesialis untuk power gitu. Jadi yang suka-suka power ya sangat cocok. Dan saya tadi udah tes mengayunkan ya, gila berat kali gitu. Dan ya saya merasakan power dari racket ini masuk ke tangan saya gitu ya. Ya mungkin kalian kira lebay ya, cuman memang ya rasanya sih seperti itu ya kalau pakai racket berat dengan fleksibilitasnya seperti ini gitu. Sangat fleksibel ya, bisa dibilang lumayan lah gitu. Dan sama kalau yang saya rasakan sih sama persis ya dengan racket Li-Ning Chenlong tingkat fleksibelnya, tapi beda dengan racket Li-Ning Turbo. Nah, selanjutnya titik balance-nya kawan-kawan ya. Jadi saya sudah tes ya titik balance yang ini ya. Jadi kalian mungkin bisa lihat langsung dari sini aja. Nah, itu bentar. Iya. Oke. Nah, titik balance-nya sih seperti ini kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini sudah saya ukur dari kepala ya, dari kepala racket ini. Itu dari sana sampai ke titik sini itu sekitaran 38,4 cm kawan-kawan. Dan itu pun sama dengan racket Li-Ning Chenlong ya kawan. Nggak ngerti lagi saya gitu ya. Oke, sekitaran gini ya. Kalian mungkin kalau nggak gitu percaya, kalian bisa ngukur sendiri ya dari sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kelapanya ya. Kepalanya ya, kepala dari racket ini.
Jadi kalian tadi udah lihat ya desain dari kepala raketnya ini beda dengan warna-warnanya ya. Saya pakai ini black white. Cantik lah gitu ya kawan ya. Apalagi yang ditunggu gitu. Nah, ingat ya, ini saya memang jual raket ini, tapi ya saya tetap apa namanya ya, selektif dengan dalam apa namanya, mereview raket ya. Saya bilang ini sama persis dengan raket Chen Long ya. Kalian bisa lihat juga, saya pun ada jual raket Chen Long gitu. Nanti jangan dikiranya ya saya jual ini, saya bilang ini bagus-bagus saja, enggak gitu ya. Karena ada beberapa video saya pun ada bilang ya ini raket ini cocok untuk ini, raket ini cocok untuk ini, gitu. Oke. Nah, balik lagi ya ke pembahasannya. Jadi di kepalanya ini saya sudah ukur, dapatlah ukuran dari ini. Dari sini ya sampai sini itu berkisaran 25 cm. Dan itu pun sama juga kawan-kawan dengan apa ya, dengan raket Chen Long ya gitu ya kawan-kawan. Jadi saya bingung nih, makin bingung apa bedanya gitu ya. Nah, dan juga ini lebarnya itu berkisaran 19,7 cm. Nah, di bagian sini saya lihat ini lebih besar kawan-kawan dari raket lini Chen Long. Karena di sini kalau tidak salah ada teknologi dynamic optimum frame ya, kalau nggak salah ya kawan-kawan. Nanti saya jelaskan di teknologinya ya. Jadi itu yang membuat raket ini lebih besar gitu apanya ya, frame-nya. Dan ini menurut saya ya sebuah kelebihan ya yang tidak ada di Chen Long gitu. Tarikan dari raket ini bisa mencapai 30 lbs ya kawan-kawan, seperti tadi yang saya bilang di awal. Jadi bagi yang suka-suka tarik-tarik kencang ya, yang saya pun nggak ngerti ya kalau apa ya, raket power ini kalau tarik-tarik kencang menurut saya kurang cocok ya. Karena kalau semakin kencang kalian tarik senarnya itu tekanan atau apa namanya, power yang diberikan itu tidak begitu besar gitu kawan-kawan ya. Istilahnya kalau kita ibaratkan logikanya itu kayak karpet, jadi triplek gitu. Jadi kalau semakin keras kalian apa ya namanya, ikat itu udah kayak triplek gitu kawan-kawan. Apalagi kalian kalau misalnya belum ada tenaga gitu. Jadi ya rekomendasi 25 lbs ya kawan-kawan ya, atau 26. Oke. Nah, terus untuk grometnya itu ya standar ya 72 gromet. Ya standar harga-harga raket segini lah gitu. Oke, nah ini untuk bagian kepalanya. Nah, untuk bagian globalnya ini semuanya ini saya ukur panjang raketnya ini lebih panjang sedikit ya, atau yang ya lebih panjang sedikit, 67,5 cm ya, jadi dari sini sampai sini. Terus kalau untuk Chen Long itu sekitaran 67,3 cm kan. Jadi tipis saja sih bedanya ya. Mungkin nggak gitu efek kali ya. Terus berat raketnya ini 87 gram seperti tadi ada ditulis ya beratnya. Apa jangan-jangan Super Force 87 ini maksudnya 87 gram ya mungkin ya. Terus ditambah plus gitu ya, plus gitu. Ya, atau mungkin ditambah power ya gitu ya. Mungkin aja gitu. Nah, ini untuk apa namanya ya, penjelasan secara sederhana ya dari saya untuk keseluruhan raket ini. Nah, saya masuk ke teknologinya. Teknologi apa aja sih? Dan saya akan bandingkan ya teknologinya dengan punya Chen Long ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di raket ini saya lihat hanya satu saja yang apa namanya, raket Chen Long itu tidak ada gitu, yaitu dynamic optimum frame kawan-kawan. Jadi di Chen Long itu entah saya yang silap nggak terbaca atau apa, tapi memang saya lihat nggak ada gitu dynamic optimum frame. Itu mengakibatkan seperti tadi saya bilang, apanya ini, besar kepalanya itu ini lebih besar gitu ketimbang raket Chen Long gitu kawan-kawan. Mungkin dikarenakan karena ada teknologi itu kawan-kawan. Karena memang teknologi itu untuk membuat kepala ini lebih besar gitu ya. Dan nanti saya jelaskan ya. Nah, selain daripada itu seperti high tension slim safe ada, apalagi ya, aerotech beam system ada, terus apalagi nih, nah nih full high carbon graphite ada, heat EV iya. Nah, extra smash, kalau di sini kalimatnya extra smash
Kalau di apa namanya ya, di Chenlong itu namanya power boost save ya, yang dimana itu letaknya itu di dalam batangan ini ya. Save itu kan batangan. Sedangkan kalau ini langsung ditulis power extra smash power. Saya nggak tahu letaknya di mana gitu ya, karena nggak dijelaskan. Dan juga fleksibel. Jadi ya untuk teknologinya pun cuma beda satu gitu kawan-kawan. Dan dari raketnya ini ya bedanya cuma di besar kepala ini aja sih, dan panjang raketnya ya. Aduh, jatuh-jatuh terus tangan saya. Dan panjang raketnya ini. Jadi selain itu sih setahu saya nggak ada lagi gitu kawan. Saya pusing liatnya ya. Selanjutnya saya akan jelaskan teknologi-teknologi yang ada di raket ini. Teknologi pertama yang akan saya jelaskan yaitu High Tensile Slim Shave ya. Nah, High Tensile Slim Shave ini merupakan desain poros ramping atas yang memberikan kekuatan ekstrim dan kontrol bebas yang lebih mudah. Desain porosnya yang ramping itu berkisaran 7 mm ya, 7 mm, memberikan kekuatan ekstrim dan kontrol bebas yang lebih mudah karena dia lebih kecil gitu kawan-kawan. Dan terus keseimbangan yang lebih sempurna dengan bobot raket yang lebih inersia dan bergerak secara aerodinamika. Jadi karena ringannya itu raket ini bisa lebih fleksibel dalam pergerakannya. Jadi dari High Tensile Slim Shave ini, dari batangan ini, membuat raket ini bisa lebih gampang dalam menyerang, dalam bertahan ya, dan lebih fleksibel lah gitu karena dia kecil gitu. Ini 7 mm ya, katanya sih gitu. Oke, selanjutnya teknologi berikutnya adalah Full High Carbon Graphite. Nah, apa itu? Itu adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan raket ini. Raket ini sepenuhnya menggunakan bahan karbon yang terkenal dengan meringankan suatu barang. Jadi raket ini bukan plastik ya kawan-kawan, ringannya ini ya, tapi adalah karbon ya, Full High Carbon Graphite. Oke. Nah, selanjutnya teknologi berikutnya adalah heat heavy dan high tension ya kawan-kawan ya. Apa itu? Teknologi ini membuat raket ini lebih memiliki sifat raket yang berat di kepala ya kawan-kawan ya, saat kita mengayunkan raketnya. Ini membuat kekuatan saat mengayunkan raket lebih cepat dan membuat power lebih bertambah. Sedangkan untuk mega tensionnya atau high tensionnya membuat raket ini bisa menarik senar lebih kencang dengan maksimum 30 lbs. Ya, efeknya kalau untuk teknologi yang ada itu membuat raket ini bisa lebih powerful gitu ya, seperti raket ini Chenlong gitu. Nah, selanjutnya teknologi berikutnya adalah extra smash power. Jadi kalau dari kalimatnya ya kita udah tahu ya, teknologi ini fungsinya untuk menambah power dari raket ini. Teknologi letak di mana saya pun nggak tahu ya. Oke, selanjutnya teknologi berikutnya adalah Aerotech Beam System. Apa itu ya kawan-kawannya? Teknologi ini merupakan struktur rangka raket bulu tangkis ekstra aerodinamis yang dirancang khusus untuk meminimalkan hambatan udara gitu, dan sekaligus mempertahankan kekuatan rangka. Jadi dengan teknologi ini membuat rangka ini bisa lebih kuat lagi untuk tarikan yang lebih kencang lagi, dan juga membuat ayunan itu tidak tersendat dengan angin gitu. Jadi anginnya itu bisa lebih enak untuk lewat dari raket ini. Keren ya kawan-kawan ya. Nah, teknologi berikutnya adalah Dynamic Optimum Frame yang tidak ada di raket Chenlong ya. Nah, apa ini teknologinya? Teknologi ini membuat titik manis yang meluas ya ke atas ya, dan titik memukul yang dipindahkan lebih tinggi. Jadi kalau untuk smash, usahakan ya pukulnya itu di atas dari raket ini ya kawan-kawannya, mau ke atas-atas raket ini. Dan juga kecepatan memukul lebih meningkat pesat dengan area string yang lebih lebar ya kawan-kawannya. Makanya tadi raketnya ini lebih besar kepalanya, dan kekuatan pantulan yang meningkat. Jadi teknologi ini lebih membuat raket ini lebih powerful ya, karena rangka yang lebih besar ya dari kepalanya. Oke. Nah, itu saja sih untuk penjelasan semua teknologinya. Saya buru-buru ya, karena baterai saya udah mau habis gitu. Nah, jadi kalau kesimpulan dari saya, raket ini sangat cocok sekali gitu untuk orang-orang yang suka sekali dengan power gitu. Dan kesimpulan mengenai perbedaannya ya, perbedaannya cuma satu ya, di Aerotech Beam System. Jadi kalau menurut abang mana lebih cocok? Kalau menurut saya lebih cocok atau lebih bagus sih ini ya, raket Super Force 87 Plus, dan kemungkinan besar bisa saja raket Chenlong tidak ada lagi dan digantikan dengan raket Super Force 87 ini atau tipe Super Force. Oke, pengganti Chenlong. Itu menurut pendapat saya, tapi kenyataannya kita belum tahu. Nah, apa sih
yang kalian bisa dapatkan dari video ini. Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jika ada yang tidak dimengerti atau hal lainnya, kalian boleh tanya langsung di bawah. Bang, bedanya dengan raket ini apa sih bang? Beda raket ini dengan ini apa sih bang? Kalian boleh langsung tanyakan seperti di video-video saya yang banyak juga komentar tanya kayak gitu. Saya jawab kalau yang saya tahu. Kalau yang saya nggak tahu, saya pasti bilang nggak tahu, karena saya nggak mau memberikan informasi yang sesat untuk penonton saya. Jadi di video kali ini ya sampai di sini saja mengenai review raket Li-Ning Superforce 87 Plus. Jadi kalau sebenarnya saya pingin apa sih? Pingin apa namanya? Yang pernah memakai raket ini, saya pingin apa namanya? Sharing ya ke kita ya. Saya harap bisa sharing ke kita lah, maksudnya bisa sharing ke kita gimana sih feel yang benar-benar feelnya gimana dari raket ini. Tulis saja di kolom komentar ya. Saya harap sih bisa ada yang menulis gitu ya. Terus ingat terus untuk support terus channel ini dengan cara like jika suka, subscribe jika mau mengikuti terus channel ini, karena di channel ini sangat menarik sekali kawan-kawan. Ada badminton, ada review barang lain ya, terus ada game ya. Kedepannya bisa aja nanti saya kedepannya mau ada hal yang spesial yang mungkin kalian tidak nyangka gitu ya. Dan juga satu lagi bisa aja nanti untuk trading saham. Jadi banyaklah nanti kemungkinan bisa ada di dalam YouTube saya ya. Jadi kalian yang subscribe itu tidak bosan karena lihat review raket terus. Oke, sampai di sini saja video yang saya berikan. Oh ya, ingat ya kalau ada teman-teman yang cari ya, share aja video ini untuk memperlihatkan Superforce 87 Plus. Karena ingat ya, ini ada promo. Oke. Nah, sampai di sini saja ya video yang saya berikan. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Oke. Tunggu video berikutnya. See you in the next video. Tetap jaga protokol kesehatan karena masih ada COVID-19. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.